Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita mulai hari ini dengan membaca doa. Baca doa sebelum mulai belajar. Kita baca bersama-sama ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, sekarang di absen dulu. Untuk hari ini tanggal 13 Oktober, Afika hadir, Ahmad Fatih hadir, Aidan hadir, Aisyah hadir, Alika hadir, Alka hadir, Arkan hadir, Arsyad hadir, Aska izin tadi ya, ya. Bara hadir, Aska izin, Aska ya ke rumah sakit atau puskesmas ya. Badrika hadir, Aska ya, Aska. Bintang hadir, Dava hadir, Devan hadir, Zaki Razan hadir, Parasta hadir, Fauzan hadir, Ibrahim hadir, Kanaya hadir, Kael hadir, Malaika hadir, Hasmi hadir, Arkatama hadir, Mirza izin nih, Naila hadir, Rasya hadir, Rizky hadir, Rizkia, oh iya nggak ada ya, sakit ya. Salman hadir, Sakila izin nih, Selfie hadir, Wildan hadir. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan lagi tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini yang pertama, konsep berpikir komputasional. Ada yang sudah tahu? Belum ya. Ini diperhatikan. Berpikir komputasional berarti memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis
sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Kita lanjut. Nah, berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Ya, sekarang sudah memasuki abad 21. Berpikir komputasional berkaitan erat dengan konsep 4C. Apa aja itu 4C? Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua, creativity, kreativitas. Yang ketiga, communication, komunikasi, berbicara. Yang keempat, collaboration, kolaborasi, kerja sama. Ya. Kenapa? Tanya apa? Mau kemana? Silakan kamar mandi. Yang 4C ini ya, ini kebutuhan abad 21. Jadi manusia diharapkan memiliki 4 hal ini, ya, 4 konsep ini. Karena mendukung penyelesaian masalah secara sistematik, efektif, efisien, dan optimal. Ya, kita lanjut. Ya, silakan. Kita lanjut keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan. Ganti-gantian. Ya, tidak dapat dipisahkan karena prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah secara logis dan efektif. Kita lanjut lagi. Ada 4 prinsip bagaimana kita berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan keempat, algorithmic thinking, berpikir algoritma. Nah, kita lanjut. Apa itu dekomposisi? Nah, ini dekomposisi. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Caranya bisa kita membuat kelompok 2-3 orang. Kemudian kegiatannya misalnya merancang pesta ulang tahun dengan berdiskusi. Misalnya mau ulang tahun temannya diskusi 2-3 orang gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Harinya kapan ulang tahunnya, acaranya apa saja gitu kan ya. Jadi dibahas satu-satu masalahnya, diselesaikan, dibicarakan, dimusyawarahkan, didiskusikan. Kita lanjut. Ya. Yang selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Nah, ini kita bisa membuat kelompok 4-7 orang misalnya. Kegiatannya membuat pola di dalam kelompok sendiri dan menebak pada orang lain. Kita lanjut. Yang berikutnya ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Caranya, satu orang menjadi pemberi informasi dan peserta lain akan menjawab. Contoh kegiatannya mencari jawaban yang paling tepat dari informasi yang diberikan. Ini abstraksi, ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang berikutnya ada algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Apa itu? Menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Misalnya kita membuat beberapa kelompok dengan jumlah anggotanya 3-5 orang
Contoh kegiatannya bermain game, susun instruksi, atau bisa juga berpasangan, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Menghubungkan prinsip berpikir komputasional dengan coding. Ini yang 4 tadi ya. Prinsip berpikir komputasional ada 4 ini: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Apa penerapannya dalam coding? Yang dekomposisi, pembagian proyek dalam kelompok seperti gerakan, nah, suara, karakter, dan efek ya. Pengenalan pola penerapannya apa dalam coding? Penggunaan kode loop atau pengulangan untuk menghindari penulisan kode yang tidak efisien. Jadi kalau sama diulang pakai loop gitu ya, untuk mengulang karakternya. Misalnya karakter maju ke depan ya. Yang berikutnya abstraksi. Penerapannya dalam coding menggunakan blok code yang sudah ada seperti fungsi atau variabel agar kode lebih ringkas dan mudah dipahami. Nanti kita bahas yang variabel ya. Apa itu variabel? Yang keempat, berpikir algoritma. Penerapannya dalam coding menulis kode dengan urut dan logis sehingga program dapat digunakan sesuai dengan instruksi yang benar. Nah, kita lanjut. Berikutnya ada prinsip IPO. Input, proses, output. Input itu masukan, proses, dan output itu keluaran. Ini ada penjelasannya, ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam coding. Yang atas dulu, yang input. Input masukannya. Input itu adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Itu input. Kemudian prosesnya, sistem memproses input berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian output atau keluaran, hasil akhir setelah proses dijalankan. Bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari? Inputnya, misalnya pada mesin cuci. Apa inputnya? Baju kotor, deterjen, sabun, air. Itu input-input yang ada di mesin cuci. Ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan baju kotor, air dimasukkan, kemudian sabun dimasukkan, baru dinyalakan mesin cucinya, baru nanti mesin cucinya akan memproses, ya kan, masuk ke proses. Ya, muter-muter, mengaduk. Mesin cuci mengaduk dan membersihkan baju, membilas atau menghilangkan sisa deterjen atau sabun, dan bisa juga mengeringkannya, gitu ya. Itu proses, ya kan. Kemudian apa outputnya? Hasilnya setelah dicuci dengan mesin cuci, hasilnya baju bersih dan cukup kering, ya. Cukup kering karena masih agak-agak lembab gitu ya. Jadi harus dijemur juga gitu. Apa contohnya dalam coding? Untuk input misalnya kalau di coding, contohnya kita menekan tombol start pada game. Yang suka bermain game pasti ya PS. Kita tekan tombol start itu adalah input ya. Tombol start pada game itu adalah inputnya. Apa prosesnya? Aplikasi program menjalankan perintah, misalnya karakter berjalan ke kanan. Nah, itu ada, udah pernah ya, sudah pernah dicoba yang pekan lalu. Bagaimana binatang tersebut bisa berjalan maju ke depan, ya kan? Nah, lanjut lagi. Outputnya apa keluarannya? Karakter di aplikasi bergerak sesuai perintah. Misalnya kalau kita instruksikan atau kita beri perintah ke kanan, maka akan berjalan ke kanan sesuai yang kita perintahkan, sesuai yang kita instruksikan. Ya, ini konsep IPO, input, proses, output. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada contoh kegiatan unplug. Misalnya dalam permainan Simon Says. Peserta didik akan membentuk lingkaran, ya. Yang satu berperan sebagai Simon, gitu ya. Simon ini tugasnya apa? Simon ini bertugas memberikan instruksi kepada peserta lain, gitu ya. Yang hanya diikuti oleh peserta lain kalau si Simon bicara diawali dengan kata Simon says, ya. Ya. Kalau Simonnya tidak berbicara Simon says, berarti tidak usah diikuti, ya kan, perintahnya gitu kan.
Nah, ini contoh kegiatannya, contoh kegiatan unplug gitu ya. Unplug itu berarti tidak menggunakan perangkat komputer. Jadi belajar coding nggak harus pakai komputer atau perangkat. Bisa unplug seperti ini permainan, ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang Pak Denny bilang, Pak Guru bilang tadi variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah atau bentuk yang dapat dilihat, diukur ataupun diamati. Dalam coding, variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan. Itu yang namanya variabel, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nyimpan itu namanya set game. Kali itu disimpan. Ya. Itu masih bisa dipakai. Ya, disimpan masih bisa. Kita lanjut lagi. Nah, ini berikutnya sekarang alur logika dalam coding. Ada 3, ya. Ada 3. Ada yang namanya sekuensial, ada yang namanya percabangan, ada yang namanya perulangan. Yang pertama, apa itu sekuensial? Perintah dieksekusi satu persatu sesuai urutan. Urutannya 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya. Yang kedua, percabangan. Percabangan ini maksudnya program memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Untuk perulangan, mengulangi perintah hingga kondisi tertentu terpenuhi, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah contoh kegiatan perulangan dalam pola gerakan karakter. Misalnya, kita buka web atau aplikasi untuk menggunakan blok repeat until atau forever. Jadi, dalam coding itu bisa perulangan atau pengulangan gerakan tertentu. Misalnya hewan tersebut bisa kita buat untuk berjalan terus ke kanan, gitu ya. Maka kita bisa, ya, ke kiri bisa, ke kanan bisa kita repeat atau forever. Repeatnya mengulang terus menerus, gitu ya. Perulangan, mengulang, gitu, loop, gitu. Atau dalam aplikasinya ada yang loop, gitu ya. Jadi pakai loop, gitu. Jadi mengulang. Perhatikan apa yang terjadi saat perintah tersebut diberikan. Ketika perintah loop sudah diberikan, maka gerakannya akan terus menerus. Seperti itu, akan mengulang terus menerus. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Maaf ya. Pakai auto clicker. Ya, bisa. Auto clicker otomatis forever kan, terus menerus. Iya, itu seperti loop gitu. Kenapa? Ya. Ya, sabar sebentar ya. Ya, yang mau sholat nanti dulu ya. Nanti ya, sebentar ya. Ya, sabar ya. Kita lanjutkan dulu. Strategi pembelajaran berbasis coding. Nah, kalau berbasis coding, ini harus menggunakan perangkat, namanya plug. Kalau pakai perangkat, namanya plug. Misalnya kegiatan plugnya berarti kegiatan yang menggunakan perangkat seperti komputer, tablet, atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Ya, misalnya yang pertama, menggunakan aplikasi kode blok Scratch yang sudah nyobain tadi. Yang hewan itu nanti Scratch ya. Ya, kucing nih. Misalnya ini kita coba nih Scratch.